Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-246. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Buyut memandanginya dengan perasaan yang aneh. Bahkan di dalam hatinya pun tumbuh suatu kenangan yang sangat pedih. Anaknya telah terbunuh, justru karena anaknya dan gadis yang sekarang berdiri di hadapannya ini saling mencintai. Tetapi ternyata nasib anaknya tidak begitu baik, sehingga anak itu mati terbunuh sebagai akibat nafsu orang lain yang tidak terkendali. Nafsu manusia yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, sehingga sampai hati untuk mengorbankan manusia lainnya. Dan hal itu telah terjadi. Anaknya mati, terbunuh karena nafsu orang lain. Anaknya dianggapnya menjadi penghalang nafsunya itu, dan anaknya menjadi korban. Ki Buyut itu terperanjat ketika ia mendengar permaisuri yang kini sedang dalam kebesarannya itu berdesis di depannya. "Baktiku untukmu, Ki Buyut." Ki Buyut Panawijen tergagap karenanya. Itu tidak mungkin. Ialah yang harus berkata demikian kepada Tuan Putri Ken Dedes yang kini berjalan dibimbing oleh Akuwu Tunggul Ametung. Sehingga karena hal yang tidak diduganya itu, ia menjadi bingung sejenak, dan tiba-tiba saja ia berjongkok sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, "Hambalah yang harus menyatakan, Tuan Putri, bakti hamba untuk Tuan Putri." Ternyata Ken Dedes pun terkejut melihat sikap itu. Sejenak ia berdiri mematung. Bahkan tanpa sesadarnya ia berpaling kepada Akuwu Tunggul Ametung yang menjadi heran pula. Heran kenapa permaisurinya menghormati buyut tua itu melampaui kebiasaan seorang permaisuri. Namun Akuwu itu pun segera menyadari bahwa permaisurinya berasal dari Panawijen. Permaisurinya di masa kanak-kanaknya pasti telah mengenal buyut tua itu. Sehingga karena itu, maka Akuwu itu pun tersenyum sambil menepuk bahu Ki Buyut Panawijen sambil berkata, "Berdirilah, permaisuriku tidak dapat melepaskan diri dari kenangan masa lampaunya. Ia adalah anak Panawijen dan kau adalah buyut Panawijen." Terbata-bata Ki Buyut menjawab, "Hamba tuanku." "Berdirilah, hanya kepada Maharaja Kediri kau berlutut sambil mencium tanah." "Hamba tuanku." Dan perlahan-lahan Ki Buyut Panawijen itu pun berdiri, namun kepalanya masih saja menunduk. Dalam sekali, bukan saja karena ia terlampau hormat kepada Akuwu Tunggul Ametung dan permaisurinya, tetapi orang tua itu menyembunyikan kenangan yang membayang di wajahnya. Kenangan atas masa lampaunya yang pahit dan masa depannya yang terpatahkan. Tidak ada seorang pun lagi yang akan menyambung hidupnya. Satunya anaknya telah mati terbunuh dalam kemelutnya nafsu yang saling berbenturan. Dalam kenangannya itu, tiba-tiba terlintas di dalam hatinya kata-kata Maisa Agni yang lamat-lamat masih diingatnya, yang diucapkan dahulu pada saat Wiraprana terbunuh oleh kuda sempana. "Di mana manusia mengorbankan manusia yang lain untuk kepentingannya,
untuk memenuhi nafsunya. Termasuk Mahendra, kuda sempana dan mungkin pula aku dan Ken Arok. Kita semua telah hanyut dalam arus kebiadaban di antara peradaban manusia. Ki Buyut itu berdesah di dalam hati. Namun Ki Buyut menyimpan kenangan itu di dalam hatinya. Sama sekali ia tidak berani mengungkapkannya dalam kata-kata maupun sikap. Ia sadar bahwa hal itu akan dapat merusak suasana. Dalam sikapnya yang tunduk, Ki Buyut masih melihat kaki permaisuri belum beranjak dari tempatnya. Sehingga karena itu maka kegelisahan orang tua itu pun menjadi kian mencekam. Namun sejenak kemudian ia melihat kaki itu bergerak. Langkah-langkah yang kecil membawa Ken Dedes maju lewat di hadapan orang-orang lain yang berdiri berjajar di samping Ki Buyut. Tetapi ternyata bahwa di dalam hati permaisuri itu pun kini telah dibebani oleh kenangan yang semakin berat pula. Hanya dengan susah payah ia dapat menyembunyikan kesan dari wajahnya, sehingga Aku Tunggul Ametung tidak melihat bahwa di dalam dada permaisuri itu telah bergetar kenangan masa lampaunya yang pedih. Meskipun demikian, terasa wajah Ken Dedes menjadi panas. Bahkan tanpa sesadarnya, sekali lagi ia berpaling, seperti terpukau oleh pesona yang tidak dimengerti sebabnya. Dipandanginya sekali lagi dalam sekilas wajah Ken Arok. Wajah yang memberinya kenangan yang aneh atas putra Ki Buyut Panawijen, Wiraprana. Tetapi sekejap kemudian Ken Dedes itu telah meneruskan langkahnya. Akhirnya ia sampai pada orang yang paling ujung. Setelah permaisuri menerima penghormatan dari orang yang berdiri di paling ujung, maka dibimbing oleh Aku Tunggul Ametung, Ken Dedes meneruskan langkahnya melihat-lihat taman yang telah dibuat untuknya. Dipandanginya wajah air yang bening, berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang cemerlang. Pohon-pohon perdu dan bunga yang sudah mulai mekar. Burung liar satu-satu bertengger di dahan dan melakukan kidung puji-pujian, menyongsong hari yang cerah. Para pemimpin prajurit Tumapel yang datang bersama aku maupun yang telah berada di padang Karautan bersama para pemimpin rakyat Panawijen pun kemudian mengikutinya. Mengikuti langkah-langkah kecil menyusuri jalan-jalan sempit di dalam taman itu. Jalan-jalan yang telah disusun melintasi kebun-kebun bunga dan menyusup di bawah batang-batang pohon yang rimbun. Ternyata kesejukan taman dan kesegaran angin yang bertiup menyusuri dedaunan yang hijau itu telah berhasil menyejukkan hati permaisuri itu pula. Kicau burung yang riang membuatnya sedikit terlena dari kenangannya yang menekan itu. Perlahan-lahan tumbuhlah kegembiraan di hati permaisuri itu. Ketika dilihatnya beberapa rakit bambu yang terapung-apung di pinggir sendang, maka dengan serta-merta ia berkata, "Tuanku, apakah hamba diperkenankan naik ke atas rakit itu?" "Oh, tentu," sahut Aku Tunggul Ametung. "Marilah kita naik ke atas rakit itu dan berputar-putar di atas air sendang." Dengan wajah yang riang permaisuri Ken Dedes menuruni jalan sempit menuju ke pinggir sendang. Kemudian dengan langkah-langkah kecil yang cepat, ia pergi ke sebuah rakit yang tertambat pada sebatang tonggak bambu. "Rakit inilah yang terbesar," serunya. "Apakah kau tidak takut apabila rakit yang kecil akan tenggelam?" bertanya Aku Tunggul Ametung. "Tidak, tuanku. Hamba tidak takut. Hamba dapat berenang karena pada masa kanak-kanak hamba sering bermain-main di bendungan." "Oh,
apakah kau akan mencoba berenang di sendang ini? Wajah permaisuri itu menjadi kemerah-merahan. Jawabnya, Sudah tentu tidak sekarang, tuanku. Aku pun tertawa. Kemudian ia berpaling kepada prajurit yang mengikutinya. Ia ingin bertanya, siapakah yang harus mendayung rakit itu? Tetapi ia tidak segera melihat Ken Arok di antara mereka. Hei! Aku itu pun kemudian memanggil Kepu Ijo. Siapakah yang akan menjalankan rakit ini? Kepu Ijo mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, Ampun tuanku, kami menyediakan rakit ini untuk menikmati silirnya angin di atas sendang buatan itu. Menurut hemat kami, maka yang akan naik di atasnya lah yang akan mendayung rakit itu menurut kesenangan sendiri. Tetapi apabila tuanku menghendaki orang lain, maka akan segera kami panggil beberapa orang prajurit yang akan mendayung rakit itu untuk tuanku bersama Tuan Permaisuri. Aku Tunggul Ametung terdiam sejenak. Ia menjadi agak ragu-ragu. Apakah ia sendiri akan mendayung rakit kecil itu, ataukah ia memerlukan orang lain? Memang benar kata Kepu Ijo itu, bahwa dengan mendayung sendiri, maka ia dan permaisurinya menjadi lebih bergembira lagi. Namun sebelum ia sempat memutuskan, tiba-tiba ia mendengar permaisurinya berkata kepada Mahesa Agni yang berdiri beberapa langkah darinya, Marilah Kakang Mahesa Agni, kaulah yang mendayung rakitku bersama tuanku Aku Tunggul Ametung. Mahesa Agni tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jawabnya, apabila tuanku Aku menghendakinya. Aku pun kemudian tersenyum pula. Marilah, aku akan mendayung pula bersamamu. Hamba akan membawa pipi serta. Minta Ken Dedes. Bawalah, sahut Aku acuh tidak acuh. Namun kakinya telah melangkah ke tonggak tambatan rakit itu untuk melepasnya. Naiklah, katanya kepada Ken Dedes itu. Permaisuri dan pamomongnya segera berjalan mendekati tepi sendang. Mahesa Agni pun kemudian menarik rakit itu dan melekatkan pada tepinya. Kemudian ditolongnya permaisuri dan emban tua, pamomongnya naik ke atasnya. Terdengar Ken Dedes menjerit kecil ketika rakit itu bergoyang. Tetapi suaranya kemudian terpotong oleh suara tertawa Aku Tunggul Ametung. Katanya, bukankah kau pandai berenang? Jangan takut, seandainya rakit itu terbalik, bukankah kau akan dapat berenang ke tepi? Ah, Desah Ken Dedes, tetapi ia tidak menyahut. Perlahan-lahan ia duduk di atas rakit bersama emban pamomongnya. Namun sekali lagi ia memekik kecil ketika tiba-tiba saja Aku Tunggul Ametung meloncat ke dalamnya dan mengguncang rakit itu lebih keras lagi. Sekali lagi Aku tertawa. Katanya kemudian, naiklah Agni. Kepada orang-orang lain ia berseru, ayo, siapa yang ingin ikut bersama aku? Naiklah ke dalam rakit-rakit itu dan berdayung di tengah sendang. Kita nanti akan berpadu. Siapakah yang paling cepat? Setiap rakit akan didayung oleh 2 orang. Seperti anak-anak para prajurit dan orang-orang Panawijen menghambur berebut dahulu naik ke atas rakit-rakit yang masih ada. Tetapi rakit itu tidak menampung mereka semua. Hanya beberapa orang sajalah yang mendapat kesempatan untuk bersama-sama Aku Tunggul Ametung berdayung di sendang buatan itu. Perlahan-lahan rakit-rakit itu pun kemudian bergeser ke tengah. Semakin lama semakin ke tengah. Ternyata rakit-rakit bambu itu telah memberi kegembiraan kepada permaisuri dan bahkan Aku Tunggul Ametung sendiri. Namun dalam pada itu, tanpa diduga-duga Aku bertanya kepada Mahesa Agni, "Di mana Ken Arok?"
pertanyaan itu telah membuat Ken Dedes berdesir. Tanpa diketahui sebab-sebabnya, namun ia mendengar Mahesa Agni menjawab, "Ampun tuanku, Ken Arok sedang pergi ke dapur. Ia harus melihat semua persiapan penyambutan supaya tidak mengecewakan." Aku Tunggul Ametung pun mengerutkan keningnya. Sejenak tangannya yang sedang mendayung rakitnya terhenti. Dipandanginya Mahesa Agni tajam-tajam. Namun sejenak kemudian ia tertawa. Katanya, "Kalian berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan kami. Tetapi bukankah ada orang lain yang bertanggung jawab agar semuanya dapat berjalan dengan baik? Bukankah Ken Arok sendiri yang harus menanganinya?" Mahesa Agni menjadi ragu-ragu. Tidak sepantasnya ia berbicara tentang persoalan itu dengan aku Tunggul Ametung yang justru saat ini sedang disambutnya itu. Bukan sepantasnya untuk berbicara dengan seorang tamu tentang hidangan yang akan dihidangkannya. Namun demikian, ia harus menjawabnya. "Tuanku, adalah kebiasaan Ken Arok untuk melihat sendiri pekerjaan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tetapi kali ini, ia sebaiknya bergembira bersama kita. Biarlah ia melupakan sedikit pekerjaan yang setiap hari dihadapinya. Nanti ia akan menyusul tuanku." Aku tidak bertanya lebih lanjut. Dikayuhnya kini rakitnya semakin ke tengah, kemudian melingkar mendahului rakit-rakit yang lain. Semakin lama semakin cepat. Ternyata bahwa rakit-rakit yang lain pun menjadi semakin cepat pula. Mereka berusaha untuk menyusul rakit aku Tunggul Ametung, berkejar-kejaran di antara gejolak air di dalam sendang buatan yang tidak terlampau luas. Meskipun demikian, sendang itu telah mampu memberikan sepercik kesenangan kepada permaisuri Ken Dedes. Sementara itu, di pinggir sendang, di sisi sebuah batu yang besar, Ken Arok duduk termenung. Dipandanginya rakit-rakit yang berkeliaran silang menyilang. Dipandanginya orang-orang yang sedang bergembira sambil bermandikan sinar matahari yang belum terlampau panas. Sedang di pinggir sendang itu pun masih berkumpul para prajurit dan orang-orang Panawijen yang belum sempat naik ke atas rakit. Mereka hanya dapat melihat saja rakit-rakit itu hilir mudik. Namun meskipun demikian, mereka telah ikut bergembira pula bersama mereka. Sekali-sekali Ken Arok menggelengkan kepalanya. Ia tidak yakin apakah sebenarnya yang tiba-tiba menggelisahkannya, sehingga ia tidak berminat untuk berada di tengah-tengah mereka yang sedang bergembira itu. Tetapi apabila pandangan matanya sekali-sekali menyentuh sebuah rakit di kejauhan yang ditumpangi oleh aku Tunggul Ametung, Mahesa Agni, Ken Dedes dan pemomongnya, hatinya terasa berdesir. Rakit itu telah mempengaruhi perasaannya, meskipun kadang-kadang ia berusaha untuk mengingkarinya. Kadang-kadang ia mencoba untuk melepaskan diri dari sentuhan perasaannya pada saat ia melihat seolah-olah permaisuri itu memancarkan cahaya yang silau, meskipun hanya sekejap. Tiba-tiba Ken Arok itu terkejut ketika ia mendengar desir di belakangnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Ki Buyut Panawijen datang mendekatinya. Meskipun Ki Buyut itu tersenyum, tetapi tampaklah sesuatu yang dalam membekas di hatinya. "Kenapa kau duduk saja di situ, Nger?" bertanya orang tua itu. Ken Arok mencoba tersenyum pula. Jawabnya, "Aku senang melihat rakit-rakit yang hilir mudik di sendang itu, Ki Buyut." "Kenapa Angger tidak turut bersampan?" "Oh,
Ken Arok menarik napas. Aku mempunyai banyak tugas di sini, Ki Buyut. Aku harus mengawasi semua persiapan supaya tidak mengecewakan. Karena itu aku tidak dapat ikut berakit di sendang itu. Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia berkata, "Bukankah Angger dapat menyerahkannya kepada beberapa orang pembantu? Angger di sini adalah pemimpin prajurit Tumapel, sehingga sepantasnya bahwa Angger selalu mengawani aku Tunggul Ametung dan permaisurinya." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia menjawab, "Tidak, Ki Buyut, itu tidak perlu. Kepu Ijo telah melakukannya atas namaku bersama Mahesa Agni." Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebagai seorang yang lanjut usianya, ia dapat menangkap sesuatu pada nada kata-kata Ken Arok. Tetapi ia tidak dapat meraba apakah yang tersirat di dalam hati anak muda itu. Di sendang buatan itu, rakit-rakit masih saja bergerak hilir mudik. Beberapa rakit telah menepi dan orang-orang baru segera berloncatan naik ke atasnya. Tetapi rakit yang ditumpangi oleh Akuwu dan permaisurinya masih saja berada di tengah-tengah sendang. Ken Arok dan Ki Buyut Panawijen masih saja saling berdiam diri. Beberapa orang yang berjalan di belakang mereka sama sekali tidak menghiraukan kedua orang yang duduk sambil memandang di kejauhan itu. Tiba-tiba saja Ken Arok bertanya, "Kenapa Ki Buyut juga tidak ikut bersama mereka?" Ki Buyut berpaling. Di bibirnya tersirat sebuah senyum, tetapi terasa senyum itu terlampau hambar. "Aku sudah terlalu tua, Angger. Lebih baik aku melihat saja mereka yang sedang bergembira. Dengan demikian aku sudah ikut bergembira pula karenanya." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia berkata, "Apakah orang tua harus menyisihkan diri dari kegembiraan yang langsung serupa itu?" "Oh tidak, tidak sekali-kali demikian, Ger." Ki Buyut berhenti sejenak. Ia masih akan berbicara, tetapi tiba-tiba diurungkannya. Bahkan sambil mengangguk-angguk kecil ia menarik nafas dalam-dalam. Ken Arok tidak juga segera bertanya. Kini ia memandangi rakit-rakit yang masih saja bergerak-gerak di atas permukaan air yang berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang semakin lama menjadi semakin panas. Ia melihat Ken Dedes kini menutupi kepalanya dengan sehelai selendang yang tipis pula. Tetapi agaknya Akuwu Tunggul Ametung sama sekali tidak menghiraukan panas matahari yang mulai terasa menusuk kulit. Ken Arok berpaling ketika tiba-tiba saja ia mendengar Ki Buyut berdesah. Ketika terpandang olehnya mata orang tua itu, tampaklah betapa mata itu menjadi sayu. Tetapi Ken Arok tidak bertanya sesuatu. Dilemparkannya kembali tatapan matanya ke tengah-tengah sendang yang sedang disibukkan oleh rakit-rakit yang simpang siur. Namun sekali lagi Ken Arok berpaling ketika ia mendengar Ki Buyut bergumam, "Aku sudah tidak dapat menyaksikan lagi anakku bergembira seperti mereka." Terasa dada Ken Arok berdesir. Ia tahu benar betapa hati orang tua itu tersayat ketika ia melihat anaknya terbujur di halaman rumah Ken Dedes beberapa waktu lampau. Anak orang tua itu mati terbunuh oleh kuda sempana. Bahkan langsung atau tidak langsung, ia ikut terlibat pula di dalam pembunuhan itu. Seperti juga Akuwu Tunggul Ametung sendiri terlibat, meskipun Akuwu telah berusaha membersihkan dirinya sendiri.
Tetapi apapun yang kemudian terjadi dengan Ken Dedes, namun bagi Ki Buyut yang tua itu, akibatnya tidak terlampau banyak berbeda. Anaknya telah tidak ada lagi. Agaknya Ken Dedes yang menjadi gembira di dalam rakitnya telah mengungkit kenangan orang tua itu kepada masa-masa lampaunya. Bahkan di dalam hati Ki Buyut Panawijen berdesah, seandainya Wirapranalah yang berada di dalam sampan Ken Dedes itu sekarang. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat lamat-lamat di kejauhan. Mahesa Agni mendayung rakitnya bersama-sama dengan Aku Tunggul Ametung. Keadaan memang dapat berkembang di luar dugaan kita. Sekarang aku mendayung bersama-sama dengan Angger Mahesa Agni, berkata orang itu di dalam hatinya. Dan Angger Mahesa Agni pun telah memaafkan Angger Kuda Sempana, seperti aku pun telah berbuat demikian. Sekali lagi Ki Buyut berdesah, bahkan kemudian perlahan-lahan ia berdiri sambil bergumam. Aku akan pergi ke pinggir sendang itu, Nger. Mungkin aku akan sempat naik ke atas rakit pula, seperti orang-orang lain itu nanti. Ken Arok pun berdiri pula sambil menjawab. Silahkan Ki Buyut, sebaiknya Ki Buyut mencoba bergembira. Ya, memang tidak ada gunanya untuk selalu tenggelam dalam kenangan yang pahit. Aku akan mencoba menghadapi hari depanku yang kosong dengan dada tengadah. Tidak ada yang dapat menghapus peristiwa yang telah terjadi. Yang terjadi itu, terjadilah. Iya Ki Buyut. Yang sudah terjadi, terjadilah. Tetapi bagaimana yang akan datang bertolak dari kini? Tiba-tiba Ki Buyut tersenyum. Meskipun senyumnya adalah senyuman yang kosong, seperti masa depannya yang kosong karena tidak seorang pun yang akan dapat menyambung namanya. Tetapi aku tidak dapat berhenti sampai di sini karena aku menjadi berputus asa, katanya di dalam hati. Justru aku harus menyerahkan masa depan kepada angkatan yang bakal datang. Aku sendiri memang sudah kehilangan sambungan, tetapi angkatan yang bakal datang tidak akan terputus sampai di sini. Ki Buyut itu pun kemudian melangkahkan kakinya perlahan-lahan meninggalkan Ken Arok sendiri, menuju kepada orang-orang yang sedang berkerumun di pinggir sendang. Ia akan mencoba untuk bergembira bersama mereka. Dengan sadar, Ki Buyut merasakan betapa hidupnya akan menjadi hambar apabila ia selalu saja dibayangi oleh kenangan yang hitam itu, kepahitan dan kepedihan. Ken Arok yang masih berdiri di tempatnya menjadi termangu-mangu. Kini matanya mengikuti rakit yang ditumpangi oleh Aku Tunggul Ametung. Ia melihat sekali-kali Ken Dedes mengibaskan kainnya, agaknya telah menjadi basah karena air yang memercik. Namun permaisuri itu masih tampak bergembira. Dada Ken Arok itu berdesir ketika tiba-tiba saja ia melihat Mahesa Agni melambaikan tangan kepadanya. Tanpa sesadarnya Ken Arok pun mengangkat tangannya pula. Mereka melihat aku di sini, desisnya di dalam hati. Dengan demikian maka mau tidak mau setiap kali Ken Arok harus menjawab lambaian tangan Mahesa Agni, bahkan kemudian Aku Tunggul Ametung. Tetapi ia tidak melihat permaisuri melambaikan tangan kepadanya. Bahkan agaknya permaisuri itu kurang memperhatikannya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah sering melihatnya, tetapi kenapa sekarang aku melihatnya lain dari yang pernah aku lihat? Aku belum pernah melihat seseorang bercahaya
seperti permaisuri meskipun hanya sekejap. Sedang permaisuri sendiri yang sedang bergembira itu agaknya telah melupakannya. Permaisuri itu telah tenggelam dalam suasana yang jarang sekali ditemuinya. Karena itu maka lambat laun kenangannya tentang cahaya yang kemerah-merahan di atas kepala Ken Arok itu pun menjadi pudar pula. Tetapi mereka, Aku Tunggul Amatung, permaisurinya, orang-orang Panawijen serta para prajurit Tumapel tidak dapat seharian berada di tengah-tengah sendang itu. Pada saatnya mereka harus menepi dan naik ke pinggir sendang. Demikianlah Aku dan permaisuri diikuti oleh para pengiringnya. Para prajurit dan orang-orang Tumapel pada hari itu telah melihat sebagian terbesar dari taman yang dibuat untuk permaisuri Aku itu. Tetapi masih ada beberapa bagian yang tidak sempat dilihat hari itu karena permaisuri telah menjadi terlampau lelah. Dengan demikian maka para tamu dan pengiringnya segera dipersilahkan untuk memasuki pesanggrahan dan beristirahat di sana. Sedang para prajurit Tumapel di padang karautan bersama dengan rakyat Panawijen menikmati istirahat mereka di bawah pepohonan yang rimbun. Namun ternyata bahwa mulut mereka tidak sedang beristirahat. Satu-satu hidangan mengalir seperti aliran susukan induk yang membelah padang karautan itu. Tidak henti-hentinya. Tetapi meskipun demikian, jamuan yang mengalir terus-menerus itu tidak membuat mereka menjadi jemu. Mereka menerima dengan senang hati dan menyuapkannya ke dalam mulut mereka. Meskipun ada juga di antara mereka yang mengantuk di dalam silirnya angin di bawah bayang-bayang pepohonan yang rimbun. Ketika matahari kemudian melampaui ujung langit dan menukik di ujung barat, maka prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen pun kembali ke gubuk-gubuk mereka. Hari itu benar-benar berkesan, tidak saja di hati mereka, tetapi juga di perut-perut mereka yang menjadi terlampau penuh oleh makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi kegembiraan yang demikian itu tidak hanya terhenti pada hari itu. Besok mereka masih bisa mengharap makan dan minum serta bergembira tanpa memikirkan kerja yang selama ini telah membebani mereka siang dan malam. Pada hari berikutnya, Ken Arok mencoba untuk menekan perasaannya dalam-dalam. Ia harus melupakan cahaya yang pernah dilihatnya memancar dari tubuh permaisuri. Ia harus mencoba bersikap seperti seorang prajurit biasa, sebagaimana seharusnya. Betapa sulitnya, namun akhirnya ia berhasil. Tidak ada kesan apapun pada wajah dan sikapnya. Ia melayani Aku Tunggul Ametung dan permaisuri sebaik-baiknya. Sehingga baik Aku Tunggul Ametung, Mahesa Agni, maupun permaisuri sendiri tidak tahu bahwa di dalam dada Ken Arok selalu berkumandang sebuah pertanyaan tentang diri permaisuri itu, tentang sekilas cahaya yang silau yang seolah-olah memancar dari tubuhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.